masih dengan tema kita, wanita tuh strong karena ini. Keadaan ekonomi yang sulit seperti ini ketika wanita harus bertahan dalam afwan, kemiskinan, kesusahan itu apakah salah satu bentuk kekuatan wanita Ustadz Syam? Tapi kan seorang wanita juga ujung-ujungnya butuh uang untuk bertahan. Gak mungkin lah kita bertahan hanya dengan sabar aja. Terus gimana cara menghadapi ini semua? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, kacaca para alim ulama yang akan Allah subhanahu wa ta'ala menghadapi kesulitan ekonomi itu. Selain sabar, yang paling dibutuhkan adalah syukur, qanaah, karena mau sebanyak dan selancar apapun ekonominya, kalau tak ada rasa syukur, tak ada qanaah, selalu merasa kurang. Itulah sifatnya manusia. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a. Kalau lagi susah dia ngeluh, kalau lagi banyak ya tetap aja nggak syukur. Subhanallah. Maka yang ditingkatkan adalah sifat qanaahnya, rasa syukurnya. Mudah-mudahan kalau sudah ada qanaah, hatinya lapang, dompetnya juga lapang. Hatinya lapang, rekeningnya juga lapang. Lunas pula seluruh hutang. Subhanallah. Maka tingkatkan rasa syukurnya. Bukankah perempuan itu banyak dalam neraka karena kufurnya? Berarti biar nggak masuk di golongan sana, perbanyak syukur. Kata seorang wanita di zaman salafus saleh, berkata sebelum suaminya berangkat kerja, selamat berjihad wahai suamiku, semoga engkau dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat satu pesanku, aku kuat puasa, aku kuat menahan lapar, tapi aku tak kuat menahan apinya neraka. Maka pulanglah membawa makanan yang halal saja, gaji yang halal saja, rezeki yang halal saja, karena aku kuat menahan lapar dan haus. Aku kuat tak belanja, aku kuat menahan di dunia, tapi aku tak kuat sama sekali walaupun sedetik di akhiratnya dan di nerakanya Allah. Maka pulanglah dengan membawa yang halal lagi baik saja untukku dan anak-anakku. Baik, Nah, kekuatannya di situ sih ya. Terima kasih Ustadz Syam. Iya. Nah sekarang langsung aja yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat Ada lagi. siapa? Coba angkat tangannya Bu. Ini aja deh dari tadi ibu yang paling lively nih. Lively, silakan ibu. Ibu mau curhat apa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufliha dari Masjid Taklim Al-Hikmah, Serang, Banten. Mau nanya Pak Ustadz, mau curhat. Saya itu sama suami saya itu bingung ya. Dia ngepel, kadang ngepel, nyuci sendiri gitu. Terus apa namanya? Ya ngurus rumah lah karena sayanya kadang-kadang sibuk ya. Jadi suami ibu yang ngepel? Iya. Suami ibu yang nyuci? Iya, nyuci sendiri tapi punya saya mah enggak Pak Ustadz. Punya saya mah enggak. Jadi punya dia aja gitu yang dicuciin dia. Tapi punya saya mah enggak, atau punya anak saya gitu. Saya sendiri yang nyuci. Kalau punya dia sendiri yang nyuci gitu. Apakah itu termasuk dosa besar dari sama sayanya itu gitu? Apa gimana itu? Nah gimana tuh Habib? Silakan Habib. Jawabannya tidak ada dosa. Oh. Karena memang tugas nyuci itu tugas suami. Oh, Tugas masak memang tugas suami. alhamdulillah kalau kayak gitu. Masih Pak Ustadz begitu. Iya. Ya boleh lah gitu. Masak, nyuci, ngurus rumah itu tugas suami. Oh, Karena iya. tugas suami adalah menafkahi. Oh. Dan itu bagian daripada kebutuhan. Jadi tepat dia nyuci. Kalau perlu baju ibu dicuciin juga sekalian. Ini mah kata perempuan tuh suruh takwa Enggak. sama suaminya. Ya cuma istri itu harus taat kepada suami. Iya. Kalau disuruh nyuci ya nyuci. Cuci gitu Pak Ustadz. Iya. Kan gitu juga. Tapi ya. enggak Ya. nyuruh dia Pak Nggak pernah Ustadz. nyuruh Iya. bagus lah. Iya. Jadi ibu tidak berdosa sepanjang suami ridho. Aman. Iya, tapi sayanya nggak nyuruh, dia maunya sendiri gitu. Nabi menjahit bajunya sendiri. Nabi membersihkan. Jadi aman. Aman Ini ya? loh suami yang baik. Alhamdulillah. Makanya suaminya kurus karena suka ngepel. Enggak, Masya Habib gimana nih Bib? Silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, kewajiban bagi seorang suami adalah memberikan nafkah, pakaiannya, tempat tinggalnya, dan memberikan daripada apa? Kebaikan terhadap istrinya, cintai, sayangi, hormati. Istrimu bukan pembantumu. Istrimu adalah permaisurimu, muliakan dia, angkat derajatnya, karena perintahnya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga apa? Allah ridha kepada keluarga tersebut. Kalau mampu, maka carilah mbak buat kerja di tempatnya.
Kalau nggak mampu, kerjakanlah bareng-bareng. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling menghujat satu sama lainnya dan mengandel-ngandelkan. Atau apa Bu? Kan? Nyuruh-nyuruhin. Iya. Jangan. Berbuat baik. Oke Enggak, Pak, insya aman. Allah enggak. Nggak pernah nyuruh sendiri enggak. Itu atas kehendak sendiri. Baik, saya nambahin sedikit aja Pak, karena Masya Allah Bapak sudah melakukan hal yang baik, tapi hal yang baik itu kalau mau lebih lagi pahalanya, perbaiki niatnya. Tadi diajarin sama guru kita Ustadz Maulana, Nabi demikian, maka Bapak setiap kali nyuci, niatnya saya pengen ngikutin Nabi. Setiap kali Bapak ngepel, niatnya saya pengen ngikutin Nabi yang membersihkan rumah sendiri. Iya. Saya pengen ngikutin Nabi sehingga pahalanya double-double, insya Allah. Baik. Nah, Terima kalau kasih, pembelajaran kita Barang pada pagi hari Ustadz. ini boleh dong Sedikit Ustadz Syam saja. sedikit aja pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, kesimpulan kita pada pagi hari ini, seluruh makhluk Allah itu kuat kalau dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus wanita. Para wanita insya Allah menjadi wanita yang kuat seperti Sayyidah Maryam, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah dan para penghulu wanita yang lainnya insya Allah. Baik, jazakallah khair. Terima kasih kepada seluruh guru-guru kami, seluruh jamaah Islam itu indah. Sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.